Halo Sobat Detrium, jumpa lagi dengan saya Nuri Desaro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penilaian daur hidup atau life cycle assessment, baik itu untuk produk maupun jasa. Secara sederhana begini, kalau misalkan kita ada dua pilihan begitu ya. Eh, Kalau misalkan kita mempertimbangkan perspektif mutu, maka ketika kita memilih salah satu dari beberapa pilihan, itu maka yang akan kita pertimbangkan itu adalah bagaimana produk tersebut apakah bermutu tinggi, terus kemudian kalau misalkan terkait dengan harga, apakah harga murah, ada garansi, terus kemudian layanan purna jual dan lain-lain. Nah, sementara kalau di dalam perspektif lingkungan, dalam hal ini kita mengambil standar ISO 14001 versi 2026, maka produk yang akan kita pilih mana di antara produk-produk tersebut yang mempunyai dampak lingkungan paling kecil, paling ramah lingkungan, paling hemat energi, hemat penggunaan air, tidak beracun, irit bahan baku, dan lain-lain. Nah, disinilah fungsi life cycle assessment itu berperan. Nah, jadi life cycle assessment itu adalah berfungsi untuk melakukan penilaian mana dari beberapa produk, dari beberapa jasa yang mempunyai dampak lingkungan yang besar, yang mempunyai dampak lingkungan yang kecil, dan lain-lain. Seperti itu. Dan ini kita akan akan dapat dijadikan sebagai rujukan ketika kita memilih suatu produk atau jasa. Nah, sekarang kita ambil contoh, ini adalah produk botol plastik yang akan kita gunakan untuk kemasan air mineral, gitu ya. Nah, pertama-tama bahan bakunya itu diekstraksi dari eh, proses penghilangan migas gitu ya. Nah, kemudian di sini didapatkan minyak mentah, terus kemudian berikutnya itu melalui proses refinery, lalu berikutnya dilakukan proses transportasi, kemudian sampai ke pabrik, pabrik pembuatan botol plastik tersebut sampai dengan menjadi produk botol plastik. Nah, sudah tentu saja ketika kita melakukan proses dari hulu, misalkan dari ekstraksi penghilangan migas, itu kita membutuhkan energi, membutuhkan air. Kemudian outputnya apa yang kita hasilkan dari proses produksi tersebut, misalkan kita menghasilkan emisi akibat pembakaran bahan bakar. Kemudian karena penggunaan air, setelah digunakan, kita menghasilkan air limbah, dan seterusnya. Begitu juga dengan proses refinery, ada energi yang digunakan, ada air yang dipakai, dan seterusnya. Ada bahan bakar yang dibakar, dan lain-lain. Nah, proses life cycle assessment itu adalah menghitung seberapa banyak energi, seberapa banyak air, seberapa banyak bahan bakar, seberapa besar banyak emisi, seberapa banyak air limbah yang dihasilkan. Kesemuanya itu dijumlahkan, kemudian diakumulasikan, dan dapatlah kita nilai dari life cycle assessment suatu produk atau jasa. Nah, jadi ini adalah input. Selanjutnya, yang bawah itu adalah output. Nah, jadi semua, baik input maupun output, kita hitung di dalam penilaian daur hidup atau life cycle assessment. Berikutnya, kita masuk ke lingkup LCA. Lingkup itu adalah batasan begitu ya, seberapa luas sih batasan yang akan kita terapkan, yang akan kita gunakan dalam proses penghitungan LCA. Karena kita harus menentukan batasan ketika kita melalui proses sebelum kita mulai proses penghitungan. Yang pertama adalah batasan atau lingkup cradle to grave. Di mana cradle to grave itu memperhitungkan mulai dari aktivitas atau proses ekstraksi bahan baku atau material yang kita sebut sebagai cradle,
ya, atau hulu. Kemudian sampai dengan penghitungannya graph ataupun eh, akhir dari sebuah produk, yaitu produk tersebut dibuang gitu ya. Nah, proses-proses ini itu diakumulasikan, apa saja energinya, airnya seberapa banyak dan seterusnya, maka kita sebut sebagai cradle to grave. Kemudian yang kedua itu adalah batasan atau lingkup cradle to gate. Nah, cradle to gate ini mulai kita hitung dari proses ekstraksi material, kemudian refinery dan seterusnya sampai dengan proses manufaktur atau pembuatan botol plastik tersebut sebelum botol plastik tersebut didistribusikan ke konsumen. Kemudian yang berikutnya itu adalah gate to gate. Nah, gate to gate ini tidak seperti yang lainnya, itu lingkupnya lebih sempit gitu ya. Jadi memperhitungkan hanya dari eh, gate ataupun pintu masuk pabrik sampai dengan pintu keluar pabrik. Nah, jadi lingkupnya lebih kecil, hanya menghitung life cycle assessment dari pintu masuk pabrik sampai dengan pintu keluar pabrik seperti itu. Jadi lingkupnya hanya sebatas pabrik saja. Dan masih ada beberapa lain lingkup atau batasan yang lainnya. Berikutnya adalah dampak lingkungan dalam LCA. Ketika kita berbicara LCA, maka yang kita bicarakan atau diskusikan adalah dampak aspek dan dampak lingkungan. Lalu dampak lingkungan apa saja yang kita biasa gunakan di dalam perhitungan LCA? Ada beberapa dampak lingkungan yang umum yang biasa kita gunakan, di antaranya adalah pengurangan atau penipisan sumber daya, baik itu sumber daya hayati maupun non-hayati, atau biotik maupun abiotik. Contohnya misalkan konsumsi energi, air, atau biotik, misalkan konsumsi pangan, dan lain-lain. Lalu kemudian dampak lingkungan yang kita perhitungkan dalam LC itu adalah potensi pemanasan global atau global warming potential. Berikutnya adalah toksisitas terhadap manusia dan lingkungan. Lalu berikutnya potensi dampak eh, eutrofikasi ataupun penyuburan yang berlebihan terhadap lingkungan perairan. Kemudian dampak pengasaman atau asidifikasi lingkungan dan pembentukan oksidan fotokimia. Begitu. Nah, kita akan bahas satu-satu terkait dengan potensi pemanasan global. Nah, di dalam protokol Kyoto, eh, potensi pemanasan global itu disebabkan oleh sejumlah gas yang disebut sebagai gas rumah kaca. Di sana disebutkan ada 6 eh, gas rumah kaca. Yang pertama itu adalah karbon dioksida, metan, dinitrogen monoksida, dan seterusnya. Dan ini mempunyai nilai yang berbeda-beda. Nanti kita akan lihat bagaimana cara melakukan penghitungannya. Contohnya misalkan 1 kilogram metana itu tidak sama dengan 1 kilogram CO2 dalam dampaknya terhadap pemanasan global. Di sini disebutkan bahwa 1 kilogram dampak metana itu setara dengan 30 kilogram CO2 ekuivalen. Jadi artinya 30 kali lipat dampaknya dibandingkan dengan karbon dioksida. Jadi artinya metana lebih mempunyai dampak yang lebih besar. Berikutnya adalah eutrofikasi. Eutrofikasi itu diukur dengan menggunakan unit eh, kilogram fosfat. Nah, di sini di faktor karakterisasinya, misalkan nitrat, 1 kilogram nitrat, kemudian karena ini satuannya sama, berarti ini tetap sama, tidak ada perubahan, tidak ada konversi. Berikutnya, kalau misalkan proses tersebut menghasilkan 1 kilogram amonia, maka ketika dikonversi menjadi nitrat itu dikali
atau faktor karakterisasinya 3,64. Jadi kalau 1 kilogram menjadi 3,64 kilogram. Kemudian kalau 1 kilogram fosfat itu 10,45 kilogram nitrat. Berikutnya adalah dampak asidifikasi. Dampak asidifikasi itu adalah pengasaman terhadap baik itu lingkungan udara, atmosfer ataupun perairan. Unit atau satuannya apa yang kita gunakan di dalam penghitungan asidifikasi yaitu menggunakan kilogram sulfur dioksida ekuivalen. Nah, jadi kalau misalkan dalam proses tersebut kita menghasilkan 1 kilogram amonia, maka faktor karakterisasinya adalah 1,88 kilogram SO2 ekuivalen atau sulfur dioksida. Jadi artinya kita gunakan satuan kilogram sulfur dioksida ekuivalen. Berikutnya adalah toksisitas pada manusia. Jadi dampak proses ataupun proses produksi untuk barang dan jasa yang di mana proses tersebut menghasilkan material atau bahan yang dapat membahayakan manusia maupun toksik terhadap lingkungan. Begitu. Nah, di sini ada dua untuk kategori toksisitas manusia itu karsinogen yang penyebab kanker yang disetarakan atau menggunakan unit benzena. Kemudian yang non karsinogen itu menggunakan unit ekuivalen toluen. Kemudian untuk toksisitas terhadap lingkungan itu kita menggunakan satuan diklorobenzen ekuivalen. Berikutnya adalah zat perusak ozon atau ozone depleting substances. Di sini satuan yang digunakan itu adalah klorofluorokarbon 11 atau CFC ekuivalen. Jadi kalau material apapun kemudian kita konversi menjadi CFC gitu ya, karena ini sebagai unit atau satuan yang digunakan untuk dampak zat perusak ozon. Lalu berikutnya itu adalah pembentukan oksidan fotokimia. Di sini apa satuan atau unit yang digunakan untuk dampak pembentukan oksidan fotokimia, yaitu adalah etilen ekuivalen atau kilogram C24 ekuivalen. Oke, rekan-rekan, supaya lebih jelas kita ambil contoh yang sederhana ya. Katakanlah misalkan kita ingin memproduksi susu kotak. Nah, dalam proses produksi tersebut kita mengonsumsi energi, katakanlah misalnya 50 joule. Kemudian dalam proses pasteurisasi dan lain-lain, kita membutuhkan air sebanyak 2 liter. Lalu setelah proses produksi tersebut, maka ada output yang kita hasilkan, yang kita keluarkan berupa emisi gas rumah kaca di sini. Itu kita menghasilkan 2 kilogram CO2. Lalu kita menghasilkan juga 1 kilogram CH4 atau metan berupa emisi gas rumah kaca. Lalu kemudian di dalam limbah cair itu kita menghasilkan residu berupa 1 kilogram amonia di dalam limbah cair tersebut. Kemudian di dalam emisi udara kita menghasilkan dari proses produksi tersebut 0,5 kilogram sulfur dioksida. Nah, kita tahu di sini karbon dioksida, kemudian metan itu adalah aspek lingkungan yang mempunyai dampak terhadap pemanasan global atau global warming potensial.
Kemudian amonia di dalam limbah cair itu mempunyai dampak eutrofikasi terhadap perairan. Lalu berikutnya di sini sulfur dioksida di dalam emisi udara itu mempunyai dampak asidifikasi terhadap lingkungan atmosfer. Kemudian sebelum kita menghitung nilai LCE-nya, kita membutuhkan faktor karakterisasi. Tadi kita tahu bahwa 1 kilogram metan itu setara dengan 30 kilogram CO2 ekuivalen. Kemudian 1 kilogram amonia itu setara dengan 3,64 kilogram nitrat ekuivalen. Kemudian sulfur dioksida tidak berubah karena satuannya sama. Nah, sehingga kita konversikan itu ke dalam uh, unit yang seragam. Itu untuk metan kita konversi menjadi CO2 ekuivalen, maka 30 kilogram CO2 ekuivalen. Lalu untuk amonia kita konversi menjadi nitrat menjadi 3,64 kilogram nitrat ekuivalen. Nah, sehingga ketika kita ditanyakan berapa nilai LCE dari pembuatan susu kotak tersebut, nah maka kita bisa mempresentasikan data setiap satu susu kotak itu mempunyai nilai LCE, membutuhkan energi sekitar 50 Joule, kemudian air 2 liter, kemudian gas rumah kaca atau GWP yang dihasilkan itu adalah 31 kilogram CO2 ekuivalen. Kemudian dampak eutrofikasinya itu 3,64 kilogram nitrat dan dampak asidifikasinya itu setara dengan 0,5 kilogram sulfur dioksida. Nah, demikian rekan-rekan terkait dengan pembahasan life cycle assessment atau penilaian daur hidup. Untuk lebih jelasnya, silakan rekan-rekan menonton life cycle assessment yang sesi keduanya di channel yang sama. Terima kasih dan sampai jumpa.